ya kurang begitu menguntungkan karena negara-negaranya tidak begitu bagus. Sekarang kita lihat bagaimana rankingnya di negara-negara ASEAN gitu ya. Nah, kita lihat di ASEAN yang tertinggi Singapura. Dia sendiri ya. Yang pasti Malaysia karena kebetulan bapaknya orang Malaysia aja. Aduh, jalanan lagi ya. Beginilah ya, kalau anggaran dana yang diberi. Musim libur telah tiba. Tentu saja kita berpikir mau kemana kita pergi. Kalau punya uang untuk jalan-jalan ke luar negeri boleh juga ya. Sambil kabur aja dulu buat sementara, buat jalan-jalan. Kabur dalam pengertian liburan. Betul sekali, kalau kita Pak. lihat sebagai bangsa Indonesia, celakanya kita nggak bisa pergi spontan. Kenapa begitu? Karena paspor kita hanya berlaku ke sejumlah negara tertentu di mana kita bisa masuk bebas visa. Nggak banyak loh negara-negara yang bisa kita kunjungi. Misalnya saja Ini gimana? negara Ini ASEAN gimana? itu kita bebas visa. Ada 9 negara lain selain Indonesia ya. Jadi 9 negara ASEAN ditambah dengan Asia Timur, misalnya Hong Kong, Jepang kalau paspornya e-pasport, dan Makau itu bebas visa. Kemudian negara-negara lainnya adalah negara Amerika Selatan, Brazil, Chili, Ekuador, Guyana, Kolombia, dan Peru. Berapa banyak ya orang Indonesia pergi ke sana? Kan nggak banyak ya. Lalu kemudian Kazakhstan ditambah negara Karibia seperti Barbados, Haiti, Trinidad, dan Tobago. Kan nggak banyak. Belarus dan Iran. Ya negara-negara itu. Bayangkan kalau kita menjadi warga negara Singapura. Bisa kemana aja. Bisa spontan pergi tanpa harus apply, tanpa harus bayar visa, tidak perlu antri, langsung bisa menuju ke negara tujuan. Singapura itu ditemani dengan negara-negara Eropa seperti misalnya Prancis, Italia, dan Spanyol. Jerman juga termasuk di situ. Baru di bawahnya ada Malaysia dan kemudian Korea Selatan ditambah dengan negara-negara Eropa lain. Wow. Jadi mereka tuh enak sekali pergi kemana-mana bebas, nggak perlu antri. Contohnya begini ya, saya misalnya ingin pergi ke UK, ke Inggris. Nah, sudah daftar, ternyata perlu antri, ditanya dulu rekening bank, ditanya dulu macam-macam lah. Setelah itu kemudian jadwal wawancara, itu nunggunya aja 10 hari. Setelah 10 hari kemudian kita datang wawancara di sana, harus mengisi biometrik, foto, itu kemudian ditanya, mau yang 2 minggu, 5 hari, atau 1 hari. Itu semua ada biayanya. Ternyata yang 5 hari itu kita harus bayar lagi tambah 11 juta rupiah. Jadi sudah bayar 5 juta tambah lagi 11 juta. Jadi buat orang Indonesia kalau mau pergi ada perencanaan itu. Tadi 10 hari sudah ngantri untuk daftar biometrik. Mahal banget visanya. Lagi 5 hari kerja itu kurang lebih hampir 1 minggu lebih itu. Jadi 5 hari itu 5 hari kerja. Jadi setelah minggu kedua baru dapat. Jadi kalian harus perencanakannya paling cepat itu 1 bulan. Itu pun sudah harus bayar mahal. Coba bayangkan kalau kalian jadi warga negara Singapura, warga negara Malaysia, banyak bebasnya. Karena 2 negara itu negara persemakmuran dan juga banyak bebas visa di negara-negara Eropa. Jadi ini PR bagi para pemimpin, bagi kementerian yang mengurus imigrasi ini agar kita perlu meningkatkan power dari paspor kita agar bisa digunakan pada negara-negara yang lebih luas. Karena kalau bisa luas itu kita bisa lakukan bisnis ke negara-negara yang marketnya cukup besar. Kalau tadi yang saya baca di negara-negara tadi, Indonesia itu ya kurang begitu menguntungkan karena negara-negaranya tidak begitu bagus. Sekarang kita lihat bagaimana rankingnya di negara-negara ASEAN gitu ya. Nah, kita lihat di ASEAN yang tertinggi Singapura, Malaysia, peringkat dunia nomor 11, Brunei itu nomor 18, Timur Leste di atas kita, Thailand bisa ke 82 negara. Indonesia peringkat ke-6 hanya dengan negara bebas visa pada 78 negara yang tadi saya sebutkan. Bagaimana menurut kalian? Kalian tahu nggak sih kesenjangan apa yang paling terasa saat kamu sedang kuliah di luar negeri? Bukan kesenjangan sosial, bukan kesenjangan ekonomi, kesenjangan paspor. Kuliah di luar negeri itu berarti kamu siap temenan sama orang-orang internasional. Dan karena kita di Jepang tuh deket banget kan ya sama Korea, Cina, Hong Kong. Dari kotaku mau ke Korea itu cuma 2 jam. Tiket pesawat itu nggak lebih dari 3 juta. And of course banyak rencana-rencana travel sama teman-teman. And this is where it gets so hard. Teman-temanku yang orang Jepang, orang US, atau orang apapun yang pasportnya kuat, mereka tinggal jalan aja. Literally mereka tinggal pesen tiket, terus udah mereka tinggal cabut. Of course kalau kita lagi nggak bahas uang ya. Tapi aku dengan paspor Indo, aku harus bilang dulu nih sama temenku, aku harus buat visa, tunggu dulu please. Jujur selama di Indo ini nggak pernah kerasa banget, tapi setelah di luar negeri kesenjangannya terasa banget. Terus bikin visa di luar negeri itu nggak kayak kamu bikin visa di Indo. Jujur pokoknya ribet banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Indonesia ditinggal oleh negara tetangga lainnya dalam soal hal yang satu ini, yaitu paspor. Ternyata Indonesia meskipun negara yang besar dan merupakan salah satu negara yang terbesar di Asia Tenggara hingga di dunia, namun kekuatan paspornya itu kalah dengan negara tetangga-tetangga lainnya seperti Singapura, Malaysia. Jadi, keuntungan paspor yang kuat itu bisa pergi ke negara-negara lain tanpa perlu ribet, tanpa perlu mengurus visa dengan biaya yang cukup mahal, itu pun masih diinterview, ya kan? Kemudian nomor 2 di Asia Tenggara diikuti oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Ketika kita berbicara tentang negara tetangga, yaitu Malaysia, yang dimana faktanya memang kita tertinggal dengan Malaysia itu jauh beda level. Dari segi ekonomi, Malaysia juga makin maju ke hadapan. Dari segi fasilitas, suasana jalan rayanya, Malaysia juga maju ke hadapan. Tetapi di negara kita, di Indonesia, ketika ada kritikan-kritikan, ya kan, seringkali orang Indonesia ketika berada di luar negeri, mereka kadang-kadang juga menyuarakan kritikan-kritikan, ya kan, kemudian membandingkan dengan negara yang ia tempati. Itu bukan berarti mereka tidak cinta Indonesia, bukan, tetapi mereka hanya ingin memperlihatkan negara tetangga semakin maju ke hadapan, sedangkan kita masih diam di tempat saja. Harusnya, ya kan, Indonesia sebagai salah satu negara yang besar di Asia Tenggara harusnya menjadi salah satu negara yang dimana menjadi panutan di seluruh Asia Tenggara. Kalau bisalah paspornya itu juga nomor 1 di Asia Tenggara. Kemudian mata uangnya kalau bisa ya tertinggi di Asia Tenggara. Kan negara besar, ya kan, negara yang merdekanya itu lebih duluan, harusnya menjadi bapaknya ASEAN. Tapi entah sampai sekarang, kalau saya lihat dari zaman ke zaman, menunjukkan kemajuan sih ada, cuma tidak begitu langsung melejit ya. Justru kita sering ditinggal oleh negara tetangga lainnya. Ini bukan berarti kita nggak cinta Indonesia, bukan sahabatku semua. Tetapi di sini mari kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh negara tetangga yang dimana semakin berlomba-lomba dari segi ekonomi hingga fasilitas publiknya itu begitu sangat luar biasa. Namun di sisi lain, di negara kita sering terdengar hari-hari beritanya korupsi, korupsi dan korupsi. Bahkan dari segi pendidikan, ya kan, universitas Indonesia itu masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya. Dan inilah beberapa pernyataan netizen terkait kenapa negara kita tertinggal dan kenapa jalan-jalan raya yang ada di Indonesia itu kadang-kadang kurang perhatian. Ya, di antara salah satunya sering dikorupsi yang begitu sangat luar biasa. Kalau setelah lulus SMA, anak tante minta untuk kuliah ke luar negeri, respon tante kira-kira bakal gimana? Seneng banget. Harusnya. Terus pergi deh ke luar negeri sana, biar lebih pintar. Respon aku kaget ya, kok mau anaknya ke sana gitu kan. Terus juga yang kedua dukung artinya ya sesuai dengan budget yang kita punya gitu ya. Boleh aja sih, tapi lihat lagi kesiapan dari anaknya itu sendiri. Dia sendiri ya. Yang pasti Malaysia, karena kebetulan bapaknya orang Malaysia, jadi di situ pasti ada keluarganya, lebih enak kali ya. Kalau anak tante SMA waktu itu menyarankan Malaysia. Kenapa? Karena mungkin biar nggak konsepnya kan beda nggak jauh beda gitu ya, bahasanya, makanannya juga nggak terlalu jauh, sehingga jadi kita juga aman, anak juga merasa homey lah di sana. Nah, sekarang kita bahas kenapa kampus yang katanya nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia, kampusnya si Bahlil,
itu cuman bisa masuk urutan nomor 10 di QS World University Ranking di Southeast Asia region. Even kalah dengan 2 kampus swasta Malaysia, Taylor sama UCSI. Dulu gue kuliah di UCSI, dulu di bawah UI, sekarang di atas UI tuh. Makin jeblok UI kan. Nah ini singkat aja ya buat kalian yang belum tahu. Jadi QS ini adalah salah satu higher education analytics firms yang paling terkemuka. Kalau kalian mau kuliah ke luar negeri biasanya ngeceknya lewat platform ini. Dan gue mau ngasih tahu aja ya kalau metodologi yang ada di World Ranking dengan QS Asia Region Ranking ini beda. Kenapa beda? Ya karena kalau yang Asia itu mereka ingin mendiscover apa sih unik karakteristik yang ada di kampus-kampus Asia gitu. Jadi datanya dikumpulin per region yang ada di East Asia, Southeast Asia, South Asia, pokoknya dikumpulin semuanya terus disatuin dan dilisin rankingnya. Nah kita lihat nih dari segi lens aja beda. Di World Ranking ada yang namanya sustainability, sedangkan kalau yang di Asia Ranking itu nggak ada. Tapi untuk indikatornya juga ada perbedaan lagi. Dan yang di Asia ini lebih kompleks dan weightingnya juga beda. So, baca. Nah, sekarang kita bandingkan. Gak usah jauh-jauh kita bandingkan UI dengan NTU, NUS, Malaya. Kejauhan. Kita bandingkan dengan yang atasnya aja deh. UCSI University, kampus private yang baru meletak dan sekarang urutannya di atas UI nomor 9. Nah, kita lihat sekarang bagian research and discovery nih. Academic reputation, of course, UI dipandang bagus udahan karena dia udah berdiri lebih lama gitu, jauh dibandingkan dengan UCSI. Tapi kita lihat papers per fakultinya. Oke, banyak nih UI. Banyak. Karena emang yang dinilai dari volumenya gitu. Tapi dari citation per paper UI nggak ada impactnya. 1,5 dibandingkan 48,4. Jadi citation per paper itu impact dari research yang ditulis para researcher di kampus itu. Sedangkan papers per fakulti itu lebih ke volume productivity dari departemen yang ada di fakultas itu. Paham nggak? Kalau nggak paham keluar deh. Nah di bagian learning experience ini yang menurut gue menarik ya. Lo lihat sendiri tuh staff with PhD yang ada di UCSI itu hampir 2 kali lipat rasionya dibandingkan dengan UI. Ini kampus baru loh pak. Permasalahan itu bukan karena Indonesia kekurangan orang yang memiliki gelar PhD. Bukan. Tapi karena researcher di Indonesia ya mereka mikirnya realistis. Di Indonesia mereka tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Melakukan riset tuh butuh funding. Butuh duit. Gaji dosen berapa sekarang gue tanya? Hah? Makanya kalau para researcher males melakukan riset di Indonesia, ogah-ogahan melakukan riset cuma yang penting banyak gitu, tapi nggak ada impactnya. Ya balik lagi ke tadi. Citation per papernya hancur 1,5 tuh. UCS aja 48 sekian. Nah di bagian global engagement lebih hancur-hancuran lagi. Terutama untuk indikator international studentnya nih. Rasionya di UCS itu 99,9 hampir 100%. Sedangkan di UI cuma 31,6. UI tidak semenarik itu di mata asing ya. Biasa aja. Ya kalau di bagian employability no comment lah. Karena rata-rata kampus yang udah masuk urutan top 10 itu udah pasti rasionya di atas 90%. Nah sekarang apa nih? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan cuma kritik aja Bim, tapi kasih solusi. Ini gue kasih solusi ya. Solusinya pemerintah harus mendukung kampus-kampus di Indonesia seperti UI, ITB, UGM, ataupun kampus-kampus yang lain untuk ngasih funding pak, duit ya, untuk melakukan research. Lo tingkatin tuh gaji dosen, biar mereka semangat. Di Indonesia tuh banyak orang pinter, cuman pada kabur keluar. Di kampus gue aja ada PhD kandidat banyak yang dari Indonesia banyak. Cuma masalahnya mereka stay back pak, mereka PR di sini, habis itu ya udah ngajar di Australia, nggak mau balik ke Indonesia. Karena apa? Gak ada duit. Dan funding ini nanti bukan cuma untuk research aja, tapi bisa untuk promosi. Bisa untuk gain networking dengan kampus-kampus di luar, negara luar, untuk mempromosikan kampus-kampus Indonesia di mata asing. Jadi jangan cuman kayak merasa pede aja. UI banyak kok peminatnya, ITB banyak kok, UGM banyak di Indonesia, cuman di luar negeri enggak. Biasa aja. Kalian harus tahu kampus-kampus di Indonesia itu biasa aja. Kenapa bisa sekompetitif itu untuk masuk UI? Ya karena kalian tidak ada pilihan. Coba ada Harvard di Indonesia, terus gratis gitu kuliahnya. Pasti kalian pengen masuk Harvard juga kan?
Nah, jadi solusinya gimana biar uang kuliahnya juga murah tuh domestic student yang ada di Indonesia. Makanya attract international student biar mereka bayar gak usah muluk-muluk 4 kali lipat, 10 kali lipat, 2 kali lipatnya aja lah kayak Malaysia gitu. Biar mereka itu bisa nge-backupin fundingnya anak-anak yang ada domestik. Warlock kita bisa dibantu para international student yang tertarik untuk kuliah di Indonesia. Karena kan pasti mereka bayarnya lebih mahal. Kayak gitu aja nggak ngerti, goblok. Mitos atau fakta, semakin banyaknya terungkap kasus korupsi yang ada di Indonesia, nyatanya masyarakatlah yang dibuat derita. Contoh, 1. Terungkapnya kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hampir 1 triliun, yang mengakibatkan semakin banyak antri di Pertamina dan membuat harga minyak di luaran itu semakin naik. Ya, yang kedua, terungkapnya kasus korupsi Niaga Timah yang mengakibatkan kerugian negara hampir 300 triliun. Ya, harga timah malahan semakin murah dan penambang timah dirahasiakan terus. 3. Terungkapnya kasus kecurangan pada minyak kita, ya, yang tadinya 1000 liter atau 1 liter itu menjadi 750 mili, ya, yang mengakibatkan bukannya harga minyak turun, malah semakin naik, yang tadinya 18.000 hingga menjadi 20.000 per liter. Aduh, jalanan lagi ya. Beginilah ya, kalau anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kepala daerahnya enggak menggunakan dengan sepenuhnya ya, dalam arti kata mengkorupsi uang dana yang dihaskan untuk jalan itu ya, makanya seperti inilah jalanan itu jadinya ya. Dana yang diberikan pemerintah misal 100 triliun untuk pembuatan jalan ya, jadi pada pemerintah daerahnya, kepala daerahnya 100 triliun itu ya dikorupsi 50 triliun aja digunakan untuk pembuatan jalan. Ya beginilah jadinya hasil dapat jalannya ya, berlobang di tengah, menyala bangku. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa faktor yang terjadi saat ini di Indonesia, yang dimana tingkat korupsinya juga masih sangat tinggi, kemudian fasilitas publiknya juga ya boleh dibilang kalau dengan negara tetangga lainnya kita itu tertinggal. Pada faktanya pajaknya itu paling mahal loh. Kenapa? Kok bisa ya? Fasilitasnya tidak bagus, bahkan sering dikorupsi. Kemudian dari segi universitas pendidikan, Indonesia juga masih tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya. Ya mudah-mudahan dengan adanya berita seperti ini menjadikan salah satu pengajaran untuk kita semua. Dan tentunya jika paspor kita ingin kuat seperti negara tetangga lainnya, jika kita ingin benar-benar berubah, maka dari itu untuk sahabat-sahabatku yang ada di luar negeri, baik bekerja maupun melancong, setidaknya kita harus membawa dampak positif untuk negara kita supaya jangan sampai orang Indonesia melakukan tindakan mungkin kriminal atau kejahatan di negara orang yang justru itu akan menambah rekor yang tidak bagus untuk paspor di negara Indonesia. Kok untuk paspor negara Indonesia? Maksud saya gini, akan menjadi salah satu dampak kurang bagus untuk ranking paspor Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Paspor Malaysia kuat, ya kan? Kemudian Singapura kuat, ya karena kualitas SDM-nya itu begitu sangat tinggi. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Tuar Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.